semua. Sekarang kita lagi di Spielplatz, tempat main anak-anak. Jadi ini tuh ada pohon. Aku mau cari ini nih biji kacang yang masih kecil banget, yang belum jadi kacangnya. Ini hazelnut ya, hazelnuts kalau di sini. Jadi ini pohonnya. Kita bisa di musim ini kita bisa cari kacangnya, biasanya udah jatuh-jatuh di bawah atau masih ngegantung di pohonnya. Aku mau cari beberapa bawa pulang. Jadi bentuk pohonnya tuh kayak gini. Nah, ini dia kacangnya. Kalau di sini bentuknya tuh kayak gini. Biasanya ini juga kacangnya ada di Nutella. Itu dia ada campuran ini sama coklat. Jadi ini sama tangkainya masih kayak gini, yang kalau dia udah gampang dibukanya berarti dia udah mateng. Kalau masih keras berarti dia masih muda. Kita bukanya pakai ini. Ini bentuknya bentuknya lucu banget kayak gini. Ya. Jadi aku mau kasih tahu yang udah dibuka ya. Jadi ada satu yang udah dibuka sama Mia. Ini bentuknya kayak gini, ini gampang ya dikupasnya, berarti dia udah mateng. Ini apa nama kacangnya, Mia? Haselnut. Iya. Hazelnut. Ini kayak gini, jadi ini gampang banget dibukanya. Kayak gini berarti dia udah mateng. Ini buat cake, ini enak banget, sama buat campuran apa namanya? Sama buat campuran kue kayak gitu dia pas banget rasanya. Tapi kita kalau beli juga murah ya. Daripada harus buka-buka gini, mendingan beli murah. Cuman kalau di luar mungkin mahal ya. Jadi dalamnya kayak gini, ini yang udah dibuka satu kayak gini. Terus setelah ini aku mau tunjukin juga beberapa hasil panen tomat aku. Jadi dulu nah ini tomat hijau kayak gini, dia udah mateng ini ya, tinggal dipetik agak kekuningan. Ini tomatnya berbagai macam warna. Dulu aku pernah buat video yang aku buat dari biji tomat. Ini dia udah gede, ini tomat putih. Jadi jadinya macam-macam ya warna tomatnya. Ini udah hampir habis semua karena bentar lagi musim gugur. Nah, ini beberapa hasil panen aku, jadi bisa buat dikonsumsi sendiri aja. Cabai juga ada beberapa, cuman nggak banyak. Ini tomatnya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Rasanya juga beda-beda ya, tapi kalau ada yang rasanya manis, yang hitam kecil-kecil tuh manis banget. Kalau yang kuning ini dia rasanya agak hambar kayak gitu. Ini yang hitam juga enak. Setelah ini aku mau jalan-jalan ke Köln. Jadi itu kota yang mungkin dari tempat aku 3 jam. Nah, kita udah di sini. Jadi kota ini sekarang cuacanya agak mendung ya. Kota ini tuh kalau menurut aku pribadi dia tuh seperti Berlin mungkin, karena untuk bangunan, oh ya di sini ada ibu polisi itu, dia jagain supaya nggak ada orang yang naik ke atas itu, karena di bawah situ ada orkestra gitu. Jadi supaya nggak ada suara kaki orang jalan. Nah ini banyak orang yang taruh apa sih nih, kayak gembok gitu, gembok cinta. Jadi gemboknya tuh kayak dikunci, dikasih nama, terus nanti kuncinya dibuang di sungainya sini. Jadi supaya cintanya itu nggak terputus kayak gitu. Jadi banyak banget nih gembok di sini, sepanjang jalan ada. Ini contohnya kalau kita lihat dari dekat ya, contoh apa sih gembok-gembok ini. Habis ini aku mau lihat dulu supaya kita bisa lihat apa sih tulisannya orang-orang. Jadi contohnya tuh kayak gini nih, ada love-nya, ada kuncinya. Jadi tinggal ditaruh di situ. Tuh kayak gitu. Cuman ini ada yang sampai berkarat, ada yang masih baru. Oke, lanjut lagi yang tadi. Kota ini merupakan kota dengan populasi terbanyak keempat ya di Jerman ini. Jadi
Cuman bangunan-bangunan di sini dia relatif baru, nggak yang bangunan-bangunan lama atau dari abad ke-18 ke-19 gitu, jarang banget kecuali di satu area di sini nih. Jadi kayak katedral di sini dan sekitarnya kayak gitu. Selain daripada itu, yang ada di kota-kota itu kebanyakan bangunannya udah baru semua. Terus nih kotanya tuh kayak gini ya, kayak ada graffiti, kayak gitu beda banget kalau kita lihat dari di Jerman yang lainnya. Jadi ini semacam di Berlin juga begini. Karena di sini em, pendatang itu banyak banget dari berbagai macam negara, itu banyak di sini. Jadi kita kalau lihat, kalau di kota lain, kalau aku pribadi, kita kemana-mana semua pakai bahasa Jerman. Kita yang pakai bahasa Inggris jarang banget kayak gitu. Bahkan kita juga ngomong dijawabnya bahasa Jerman. Tapi kalau di sini hampir semua orang bicara bahasa Inggris kayak gitu. Jadi orang-orangnya beda banget. Orang-orangnya itu gimana ya? Orangnya tuh terbuka banget sama pendatang. Jadi mereka pelajar juga banyak di sini, pendatang dari mana-mana juga banyak. Terus karakteristik orangnya juga beda banget. Jadi lebih ke yang suka nawarin orang tolong kalau ada yang kena, yang sekiranya perlu pertolongan, mereka tuh kayak yang nawarin kayak gitu. Terus ya lebih santai aja orangnya, lebih rileks aja, nggak yang tegang banget. Oh ya, ini jembatannya di sini di atas itu katedralnya. Jadi di sini enak deh buat duduk-duduk, nongkrong gitu ya sama temen-temen. Ini banyak orang di sini. Jadi ini Rhine, ini sungai ini jadi transportasi juga ya, untuk karena di sini laut nggak ada juga kan ini, kecuali jauh di situ ya, di sisi. Jadi ini untuk yang masuk kota, masuk ke berbagai macam daerah tuh cuman sungai ini. Oke, jadi ini ya kotanya beda banget, kayak bukan di Jerman gitu. Aku lihatnya begitu ya, kayak yang graffiti di mana-mana seperti aku bilang tadi. Terus orangnya juga beda banget. Cuman ada kayak yang ketertarikan sendiri gitu. Kita kesini memang kotanya tuh nggak yang bagus banget kayak gitu, cuman di sekitar sini doang. Tapi kayak ada ketertarikan untuk datang lagi kayak gitu. Jadi mungkin karena orangnya beda ya daripada yang lain. Terus selain itu juga di kota ini banyak banget orang-orang itu pada party atau pada kayak pesta gitu di mana-mana ya, anak muda, karena mungkin banyak pelajar juga. Jadi kemanapun kita pergi pasti ada orang yang lagi party di mana-mana. Ya, nggak cuma di weekend tapi di hari-hari biasa juga. Ini dia katedralnya, yang ini tuh benar-benar dijaga sama mereka di sini, karena ini satu-satunya, bukan satu-satunya ya, ada juga beberapa yang masih tertinggal. Ini dia, ini lagi direnovasi. Ini dia, kalau kita lebih dekat lihat kayak begini, ini besar banget. Ini tuh bangunan katedral yang aku lihat paling rumit dan paling bagus arsitekturnya. Jadi dia tuh rumit banget, terus bagus banget. Mungkin di sini kita lihatnya biasa aja ya, tapi kalau di sana itu bagus banget. Ini sebetulnya bisa masuk, cuman hari ini karena corona kita nggak tahu boleh masuk nggak ya. Tapi kita lihat dulu. Ini tuh rame banget hari ini, kayak nggak ada corona karena lagi ada demo Christopher Fest Day gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang mau mendukung LGBT kayak gitu. Jadi di sini kan bisa menikah dengan sesama jenis kayak gitu, di sini bisa. Jadi mereka lagi ngadain demo kayak gitu. Ini hari mereka. Ini dia besar banget, tinggi banget, bagus banget. Kita kalau mau lihat lebih dekat temboknya kayak gitu ya, kita jalan lebih dekat. Oh ya, kita mau nanya dulu. Oh itu ada, nah orang-orang pada masuk nggak boleh, disuruh keluar. Karena corona ini juga kan, jadi ini bangunannya kalau lebih dekat kayak gini. Cuman udah direnovasi beberapa kali. Dan kota ini dia ada beberapa orang.
Jadi di situ tuh kayak lagi nunggu pada ngumpul semua di depan sini, mereka um, mau demo tentang itu yang bendera pelangi itu. Jadi ini satu-satunya kota yang menurut aku dia nggak begitu bersih, maksudnya ya bersih sih kotanya, cuman masih ada coretan di mana-mana kayak gitu. Jadi kayak bukan, ya kelihatan lah yang tinggal bukan 100% orang Jerman. Jadi kelihatan banget. Tapi menyenangkan, orang-orangnya menyenangkan dari berbagai macam dunia ada di sini, di mana-mana kelihatan banget feel-nya gitu ya, kelihatan banget di sini, beda banget. Ini dia orang-orangnya di sini semuanya nih yang pada mau demo, ini yang mau, ini mungkin aku nggak tahu mereka ini semua termasuk dari LGBT itu atau mereka hanya support aja atau memang mereka juga bagian dari itu. Ini sampah di mana-mana karena biasa demo mereka buang sampah di mana-mana. Cuman ini yang demo bukan dari sini aja. Jadi ini kayak festival besar, mereka datang dari berbagai negara juga ke sini karena di sini yang terbesar ya, atau yang dilegalkan. Jadi ini banyak banget nanti, banyak banget orang datang. Nah, cuman setelah ini biasanya petugas langsung bersihkan sama sampahnya. Oke, kita mau ke kota, ke pusat perbelanjaannya. Kita jalan-jalan di sini aja. Kali aja ada yang bagus. Kita lihat-lihat baju sama belanja-belanja. Ini banyak banget orang, agak beda juga ya dibanding beberapa kota lainnya tuh, mereka tuh agak jaga jarak juga sih, walaupun udah boleh dibebaskan gitu. Cuman kalau di sini kayak udah pada nggak peduli gitu. Ini di pusat perbelanjaannya. Oh, ini ada HP Xiaomi. Itu satu-satunya tuh baru aku lihat di sini, biasanya nggak ada. Terus ada juga di depan situ ada juga kayak ice cream gitu. Mungkin aku mau beli ice cream setelah ini. Jadi nggak tahu ya, di sini kayak pingin aja balik lagi gitu ke sini. Kayak nggak cukup gitu untuk 1-2 hari itu ada es krim di atas. Es krimnya kebalik. Oh ya, di sini ini tuh satu-satunya kota yang ada masjidnya. Mungkin karena mereka karena open minded juga ya orang-orangnya, sehingga dibangun di sini. Ini kita mau pulang, kita mau ke hotel ini lewat mau naik kereta. Dan di sini juga selain masjid, di sini juga ada tempat ibadah orang Yahudi. Jadi sinagoge itu juga ada di sini. Nah, cuman di tempat ibadah orang Yahudi itu selalu ada polisi di depannya yang jagain, karena beberapa orang atau beberapa kalangan masyarakat dari agama tertentu, mungkin mereka itu, atau mungkin bukan atas nama agama ya, atau mungkin dari negara tertentu, atau punya kepribadian yang nggak suka dengan Yahudi ini. Jadi mereka suka diserang tempat ibadahnya, sehingga polisi selalu berjaga di depan tempatnya, di depan sinagoge, tempat ibadahnya. Kalau di masjidnya sendiri dulu diresmikan sama Erdogan. Di sini aku nggak sempat masuk karena lagi berhalangan, jadi nggak masuk. Cuman next time aku mau videoin di dalam masjidnya kayak gimana. Ini udah di dekat hotel kita. Habis ini kita mau istirahat. Terus besok kita mau balik lagi ke rumah, nginep di sini 1 hari aja. Oh ya, di akhir video ini nanti aku mau kasih gambar masjidnya sama gambar tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini dia, kita lihat beberapa kapal ya. Jadi ini kapal ini mereka ada yang bawa barang, ada juga yang cuman jalan-jalan keliling kota. Ini agak mendung, itu jembatan yang tadi kita lewatin yang
di awal video tadi, ini kita mau pulang hari ini. Ini udah di hari selanjutnya. Tadi malam udah tidur nyenyak, cuman hari ini agak hujan. Satu hari kayaknya kalau untuk melihat cukup untuk di kota tuanya itu ya. Kalau untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk nongkrong, kayaknya satu hari nggak cukup deh di sini. Cuman kita pasti balik lagi ke sini. Ini kita mau lihat lagi Rhine ini. Jadi ini yang terbesar ya di sini, sungainya. Jadi ini beberapa, ini yang kemarin, yang di sebelumnya udah dilihat videonya. Cuman kita mau pulang lewat sini lagi, jalan sini lagi. Oke. Bentar lagi kita udah nyampe di stasiun. Sebentar lagi musim gugur, jadi cuacanya agak hujan, mendung, nggak tentu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya lagi. Dadah, ini dia gambarnya. Setelah ini gambar masjid. Dan satu lagi ini gambar sinagoga. Dadah!